Anda mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap di depan layar kaca Anda. Karena ada saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Temani oleh Daniel pojok sana, dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah, ini ada aktor yang sudah 40 tahun berkarya di industri hiburan tanah air, tapi mukanya kayak masih diformalin gitu ya, awet muda. Ada Thomas Djorghi. Hai. Halo. 9 tahun. Kenapa Thomas Djorghi begini-gini? Segini ya kayaknya. Tapi nanti kita ngobrolnya, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang masih ramai menjadi keresahan, perdebatan, perbincangan publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Baik. Keywordnya adalah royalti. Ya, masih rame ya. Selain rame berita-berita viral seputar kalau burung siapa juga kemarin sempat ramai juga ketika ada sebuah hotel gitu ya, pemilik hotel di Mataram kalau nggak salah ya, yang bingung gitu kenapa dia ditagih juga royalti padahal perasaan dia nggak muter lagu di hotelnya. Terus kalau dari artikel tuh tulisannya adalah salah satu alasannya kenapa dia ditagih royalti karena kan di setiap kamar hotel ada TV-nya gitu. Gitulah, pokoknya itu masih jadi perdebatan publik. Ada lagi ternyata soal royalti yang lagi rame adalah beberapa musisi, penyanyi itu yang kesel banget sama royalti yang dia terima. Karena kok bingung gitu, kenapa cuma segini, kok jauh, kok nggak jelas. Ada yang bahkan mendeklar dirinya keluar dari salah satu LMK yang bernama WAMI atau Wahana Musik Indonesia. Coba kita lihat postingannya Tompi berikut ini ya. Gini, dulu sama Glenn saya beberapa kali diskusi tentang LMK mengutip dan mengebagi royalti dari konser. Belum pernah puas dan jelas dengan jawaban dari semua yang pernah saya tanya. Emang hitungnya gimana? Ngebaginya atas dasar apa? A, I, U, E, O. Jawaban yang nggak masuk akal sehat saya dan semakin kesini kok semakin kisruh aja. Jadi kemarin saya sudah minta manajer saya untuk keluar dari keanggotaan WAMI. Silakan yang mau menyanyikan lagu-lagu di semua panggung pertunjukan konser kafe nggak akan mengutip apapun sampai pengumuman selanjutnya gitu. Dia dikomentari oleh Tika Ramlan juga, terbaik katanya gitu. Apakah pengaruh? Menurut aku tidak ya. Aku baca dulu. Jadi gini nih ya, aku tuh sampai baca tadi tuh belajar, aku sampai pusing kepala aku ya. Karena apa itu LMK, apa itu LMKN? Itu nyontek dulu nih LMK. Jadi itu kayaknya lembaga, bukan lembaga pemerintahan sebetulnya itu ya, lembaga nirlaba. Memang diawasi oleh Kemenkumham. Ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Itu di bawahnya ada LMK. LMK-nya tuh ada beberapa ternyata. Ada WAMI kemarin, ada Selmi, ada KCI, ada Pelari, ada apa-apa. Pokoknya ada 15 ya. Aku sampai bingung, beda LMK yang satu dengan LMK yang lain itu apa gitu ya. Nah, secara awam aku bingung sebetulnya karena mereka sama-sama punya apa sih hak untuk mengkolek royalti. Dan yang kasihan kan yang dikolek ya. Iya gak sih? Hari ini datang ini, besok datang gitu gak sih? Oke, aku agak mohon maaf, aku agak gitu agak bingung ya. Tapi ya aku jadi memahami orang-orang yang ada di industri hotel, kafe, karaoke dan lain sebagainya gitu, karena bayar apa lagi ini gitu. Sementara yang nyampe ke penyanyi atau pencipta lagunya, yaitu banyak hal-hal yang aneh. Tapi setahu aku sejauh ini WAMI itu mengkolek untuk memberikannya kepada pencipta lagu, memang khusus ya, pencipta lagu dan apa sih, pemilik lagu, label lah. Oh, yang pemilik master. Loh, Selmi juga begitu katanya kemarin. Sama juga ya. Jadi gimana sih? Nah, iya kan? Tapi kan masalahnya tuh yang dikolek itu kan bulat ya. Maksudnya satu restoran dikolek bulat segitu per meter persegi, bukan kamu nyanyi lagu apa, gini. Oh lagu Tompi, oh lagu ini, oke abis itu kasih ke Tompi, nggak gitu. Koleknya bulat, iya kan? Baru dibaginya ke anggota yang terdaftar di WAMI kan gitu. Nah kalau si kafe itu menyanyikan lagu yang nggak terdaftar di WAMI, tapi kan duitnya udah dikolek, itu duitnya kemana tuh? Gitu gak sih? Iya gak? Nah, itu pertanyaan aku, orang awam ini. Iya. Dia keluar. Jadi jangan seneng dulu, nyanyi lagu Tompi emang gratis dari Tompinya, belum tentu Anda nggak ditagih. Iya nggak? Ya gitu. Karena Tompi itu kan dia ciptain lagu juga ada ya? Ada juga ya.
Jadi kalau takut salah ya. Ada postingan Ahmad Dhani juga gini nih, sama nih Ahmad Dhani ini. Ahmad Dhani yang kemarin kita kesel-keselin juga, bukan kita ya, ada banyak orang yang kesel karena dia mau direct license, harus bayar langsung ke dia kalau ada penyanyi yang mau nyanyiin lagunya Ahmad Dhani di konser. Ya, itu bahkan menyatakan seperti ini. Wami, musik di acara nikah dan hajatan juga terkena royalti. Tarifnya 2% dari biaya produksi. Dia bilang gitu. Siapa sih yang bikin sistem kok hancur banget? Pantas nasib komposer hancur, katanya gitu. Ini juga membuat resah ya. Resah yang mau kawinan. Udah, biaya catering mahal, ya kan? Aduh, undangan mahal, ya. Belum tentu langgeng lagi. Astaga. Si harus 2% dari biaya produksi, saudara-saudara. Dari biaya produksi, hello. Berarti itu kan termasuk biaya catering, dekorasi, paes, baju, iya kan? Paes ini kan juga termasuk berarti kan? Dari situ 2%. Biaya produksi itu bukan, atau biaya produksi musiknya doang? Musiknya aja. Oh, dari biaya produksi. Jadi kita biaya produksi musiknya. Berarti misalnya kita bayar band itu harganya 2 juta, gitu ya? 2% dari 2 juta itu, gitu. Oh, kirain dari dia produksi. Ini cuma separuh doang sih, headline bikin panik aja ya kan? Ya, takutnya banyak pasangan yang akhirnya nggak jadi resepsi. Komentar netizen juga kita lihat berikut. Udah disuruh nyanyi bahas tapi nanti LMK nagih gimana? Apa? Nah, udah disuruh nyanyi bebas tapi nanti LMK nagih gimana? Kata Tompi. Awas aja kata dia gitu ya. Aku perhalus kata-katanya. Yang berikut. Katanya tetap harus bayar walaupun digratisin sama penyanyinya karena ada produser, pencipta lagu dan lain-lain. Tetap jawabannya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata Tompi lah yang nyanyi, Tompi lah yang nyiptain, Tompi lah yang punya master, Tompi lah yang produksi, Tompi lah yang main musiknya, semua adalah Tompi. Jadi tidak ada hak orang lain kan di situ. Baru gitu Tompi. Oke, yang berikut lihat. Selama itu ada hak orang lain, itu berarti LMK itu akan mengkolek untuk mendistribusikannya kepada yang punya hak lainnya. Karena kalau dalam royalti itu bukan cuma pencipta lagu, tapi yang punya master juga, yang punya suara juga, yang main musik juga, gitu nggak sih? Jadi ada banyak. Sebetulnya kalau menurut aku sih bagus. Iya dong, karena kita bisa hidup dari apa yang kita karya, apa yang kita, itu sebenarnya bagus. Cuman masalahnya ada mungkin aturannya harus to the last. Ini kalau kita baca cuma dari headline agak panik ya kan? Kayak aku tadi panik, ya ampun. Nggak jadi resepsi nanti aku. Oke. Kita akan bintang tamu kita yang kemarin diisukan sudah menggelar resepsi ya sama Titi DJ. Ada Thomas Djorghi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Di model sampul majalah remaja saat berusia 16 tahun dan memiliki lagu hits berjudul Sembako Cinta, walaupun sempat dilarang ayahnya menjadi artis hingga kabur dari rumah selama 4 tahun. Selama 40 tahun ini diisukan sudah menikah dengan penyanyi, foto dan menghadiri acara pernikahan bersama hingga dijodoh-jodohkan netizen, padahal dirinya Dengan Thomas Djorghi, apa kabar? Bagus kabarnya. Titi DJ apa kabar? Titi juga bagus kabarnya. Nonton dia? Cutari juga apa kabar? Wah, bagus juga. Bagus juga ya. Kamu kan baik sahabatnya sebenarnya banyak di dunia Banyak hiburan ya. banget. Tapi khusus Titi DJ ada banyak sekali berita-berita di luar sana. Ini salah satu Q&A dari netizen kita bacakan coba ya. pertanyaannya. Mas Thomas Djorghi, banyak yang bilang katanya udah menikah sama Mbak Titi. Kok nggak kedengeran resepsinya di mana? Itu benar apa hoax? Mungkin takut ditagih royalti. 2,5% tadi itu, ya kan? Jadi ini ya, rame-rame kita aja sama keluarga gitu. Serius. Tapi kan orang banyak gitu, ih deket, ih jodoh, ini aja lah jadian gitu. Sampai ada gosipnya kalian udah nikah. Iya. Kalian berdua lihat berita atau kabar ini tuh gimana? Kita juga lihat, kita baca juga, kita ketawa-ketawa. Jangan ketawa, nggak kepikiran, ih lucu juga ya gitu nggak? Belum. Belum ya, Iya. kata-katanya adalah belum. Ini Titi DJ dan Thomas Djorghi ternyata sudah menikah, ini kalimat beritanya ya. Teman lama yang akhirnya jadi pasangan tanpa banyak sorotan, tanpa banyak drama. Diam-diam Titi DJ dan Thomas Djorghi ternyata sudah menikah. Begitulah cinta yang dewasa, tak perlu digambarkan. Cukup saling memiliki, cukup saling nyaman. Selamat untuk kebahagiaan kalian berdua, Titi DJ dan Thomas Djorghi. Terima kasih ucapannya. Suara berita berakhir ya. Kau lihat tapi ini berita. Gua baca juga. Ketawa-ketawa doang. Ketawa-ketawa kita berdua, ya udah lah ya. Oke. Tidak banyak orang tahu kalau Titi DJ dan Thomas Djorghi sebenarnya sudah lama menikah. Karena awalnya mereka hanya bilang temenan, emang dari kecil udah berteman. Iya.
lucu ya, banyak ya. Banyak banget. Ini sampai beberapa M yang komentar-komentar kayak gini. Oke, tapi selain berita ini yang kemudian jadi kayak ala-ala artikel gini, ada lagi nggak sih berita tentang kamu yang bikin kamu ketawa juga selain berita kamu sudah menikah sama Titi? Rata-rata ini sih paling hit, yang paling hype ini. Paling hype ini. Keluarga kamu sendiri baca berita ini? Baca semuanya, satu keluarga juga baca. Mereka komentar apa? Ya kita doain aja deh. Mau bilang apa? Ya udah kita doain aja gitu. Keluarga juga bilang gitu. Kamu kan temenan sama Titi dari kecil, dari remaja lah. Kamu kan model itu dari umur 16 kan tuh? Dari umur 16 tahun. 16. Benar. Jadi kenalnya sesudah kamu ikut ajang model itu atau sebelumnya udah kenal? Enggak, setelah aku menjadi terjun ke dunia hiburan baru ketemu Titi. Dia kan lebih awal juga dia kan. Jadi aku baru terjun ke nyanyi. Nah, beberapa acara ketemu sama Titi. Oh, jadi kamu justru deketnya setelah kamu nyanyi Setelah aku 9 nyanyi. bahan pokok itu. Oke, tapi dulu kamu pernah ngefans atau apa gitu nggak sih sama Titi DJ? Tahu aja, nggak ngefans enggak, cuma tahu aja di mana-mana kan juga ikutan Miss Universe apa gitu kan tadi. Cuman tahu beritanya Tahu doang. beritanya aja. Terus yang bikin kalian deket tuh apa? Mungkin setelah ketemu ngobrol hahihi kok nyambung gitu loh. Kok lucu nih anak gitu kan lo seru banget gitu. Udah kata sering kontak-kontakan tiap pagi, teleponan, ketawa-ketawa, ketemuan gitu. Dan punya hobi yang sama, Yaitu? kebersamaan yang sama gitu. Hobinya apa? Ya suka hobi makan, hobi jalan-jalan, hobi apa-apa yang klop gitu loh. Intensnya tuh mulai kapan tuh? 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun, jadi sebelum pandemi atau pas pandemi? Enggak dong, 2 tahun yang lalu setelah pandemi. Setelah pandemi itu baru intens banget ketemu. Baru ketemu tuh klopnya, lucunya apa segala macam. Klopnya dan kesehariannya kita. Kesehariannya gitu. Oke, ini kita mau tanya ya. Kalau menurut kamu nih nilai 1 sampai 10 skalanya Titi DJ ya. Nanti kalau kita undang Titi DJ kita tanyain lagi tuh Mas Jorgi gitu kan. Nonton lah dia sekarang. Hai Titi. Nonton Titi. Tuh, sehat. Resepsinya kapan? Oh salah ya tetap. Kelucuannya 1 sampai 10 berapa lucunya dia? Oh, 11-12 sama saya. Ya, saya 11, dia 12. 10. Jadi lucuan kamu ya. Lucuan aku. Manjanya. Manjanya. Manjaan Titi pasti. Oh, manjaan Titi 10, aku 8. Oh gitu. Sabarnya. Sabar Titi lah ya. Oh, kamu lebih emosional. Ada radang emosional. Suara dalam hal nyanyi. Hah? Oh, suaranya Titi yang bisa dibandingin sama kamu ya. Suaranya Titi menurut kamu 1 sampai 10 berapa? 10. 10 ya, Iya. oke. Kemandiriannya, kamu menilai dia berapa? Aku lebih mandiri kayaknya ya. Daripada dia? Dia Kayaknya masih aku lebih mandiri, agak lebih ayo gitu. Oh, dia masih kan agak harus tergantung. sama si A, sama si B, si C gitu. Kamu kalau makan sendiri di restoran ibaratnya bisa. Bisa. Kalau dia harus ada temennya. Harus ada temennya. Oh, oke. Uletnya. Uletnya, nah ini 11-12 nih. Oh iya. Mirip-mirip nih uletnya. Oh, kalau kamu ulet keke, dia ulet bulu. Karena sama-sama bintang Gemini kan. Oh, Sama-sama Gemini aktif jadi dong ya berdua ya? Aktif. Dewasa. Dewasanya Titi. Jadi dia lebih dewasa. Nurut. Menurutnya. Ini kan. Nurutan Kesini siapa, Ti? situ ya dia lebih rebel dia atau lebih nurut dia, ngikut ke aja ke apa Yang yang itu, dia ngikut aku. Oh dia ngikut. Oh. Nanti kita ke kanan ya. Oke, kita kanan. Nanti kita kiri ya, Ki. Kamu kanan? Kanan apa kiri sih? Hah? Dia ikut aku sih kayaknya. Kalau kanan ya kanan, kiri Ya udah kiri. deh, ikut dulu aja deh gitu. Oh, di pasrahan orangnya. Pasrahan. Udah cocok berarti ya. Lah. Bikin netizen banget. Kita lihat kompilasi kebersamaannya seperti apa sih berikut ini. Banyak kayak suami istri ya. Lah. Bukannya meluruskan, malah Mama dan papa gitu ya. menjerumuskan. Ya. Kamu sama anak-anaknya Titi kan udah pada gede-gede juga. Iya, dekat juga. Dekat juga. Dekat juga. Sering ngerumpi bareng gitu. Sering ngobrol juga. Mereka juga apa ya? Ya karena kita sering kebersamaan gitu. Anak-anaknya selama mama bahagia, mama happy, go ahead gitu. Oke, di antara kalian berdua ya, antara kamu sama Titi, mana yang lebih julid? Aku kayaknya. Kalau gitu nanti kita akan sandingkan Mas Jorgi dengan yang berikut ini, seorang konten kreator yang banyak sekali mengeluarkan pendapat-pendapat yang tajam, setajam. Ada Michelle Halim, kita lihat dulu profilnya berikut ini.
perempuan lulusan fashion bisnis ini kerap membuat konten. Michelle yang pernah melakukan operasi hidung pada 2019 ini kerap membuat konten transformasi perubahan wajahnya dan mengatakan semua perempuan akan cantik pada dananya. Sudah bersama dengan Michelle Halim, apa kabar? Baik dong, Ini selalu baik. Tiba-tiba dia bawa burung di sini Ini ya. tas. Itu apa? Oh itu tas. Oh, lucu banget sih. Bisa diisi apa di dalam situ? Kesabaranku. Oh, kesabaranmu kecil ya berarti ya. Kecil. Kamu lebih orang yang gak sabaran. Compact kesabarannya. Oh, compact. Kan kamu seorang konten kreator yang banyak sekali gitu memberikan komentar-komentar yang lumayan banyak kontroversinya gitu ya. Salah satunya kalau kita Google Me, apa yang dikenal kalau kita cari nama Michelle Halim adalah yang pertama, donatur dilarang natur. Wah, Kok tulisannya gitu? Padahal menurut kamu kan, maksudnya kalimatnya yang benar adalah selain donatur, Dilarang ngatur. selain donatur. Iya, Nah, kata-katanya. dan ini kenapa bisa viral? Salah satunya karena kamu nge-state salah satu pendapat orang tentang Ya. pendapat selain donatur dilarang ngatur. Gitu. Benar. Iya. Banyak yang panas. Yang semuanya yang panas gitu. Tapi kamu memang agak tergerak gitu dengan komentar itu. Sebenarnya kata-kata donatur itu cuma istilah sih. Iya. Kalau misalnya orang, nggak cuma cowok ya ini ya, siapapun yang tidak berkontribusi dalam hidup kamu, Betul. ya jangan mau diatur. Kalau nggak ada kontribusinya dan mau diatur berarti toh. Nah, oke. Nah, kan? Aku sensor sendiri nih akhirnya. Ada di sini kan live ya. Iya, live. Kan, jadi menurut kamu nih, seandainya adalah ada siapapun lah itu, dia tidak donatur gitu. Artinya kontribusinya bukan dalam bentuk materi ya. Iya. Nah, kan kamu bilang Kontribusi kan macam-macam, materi, Nah. waktu, perhatian. Nah. Harus ada semua dong. harus ada semua. Harus dong. Salah satu aja nggak boleh. Nggak boleh. Nggak terima diskon di sini. Sorry. Jadi kalau kontribusinya cuma bukan waktu. cewek promo ya. Kalau kontribusinya cuma waktu doang, Nggak bisa. kehadiran, kehadiran kayak absen. Banyak kalau kehadiran. Oh, banyak kalau kehadiran. Iya, Itu tetap ceklok aja tiap hari di kantor. nggak boleh ngatur ya. Nggak boleh dong. Jadi kalau dalam hidup kamu siapa aja yang boleh ngatur kamu? papa aku. Itu ya. Iya, donatur tetap dan utama. Dari lahir. Dari lahir benar Mau itu. dengerin. Papi Kalau bilang. misalnya ada pasangan, ada syarat-syarat tertentu nggak baru dia boleh ngatur? Atau Iya ketika dong. apa Pasti dong. apa Dia harus bisa provide dan protect. Oh. 11-12 aku lihat sosok papa aku, ya aku mau nanti pasangan hidup aku ke depannya seperti papa aku. kalau pacar doang boleh ngatur nggak? Hah? Pacar doang. Baru pacar ya. Boleh aja sih kalau dia bisa sesuai dengan kriteria itu. Nah, jadi ada kontribusi dalam hidup Yes, kamu. kontribusi. Jadi uang, materi, Materi, waktu, secara waktu, terus perhatian. perhatian. Udah cukup itu aja sih. Cuma 3 doang. 3 doang, simpel kan sebenarnya. Simpel Simpel, cuma harus ribet aja. Komentar netizen coba kita baca ya. Berikut ini. Komentarnya adalah komentar netizen soal kontennya. Mana? 1, 2, oke. Nah. Who hurt you, Cimiha? Zaman dulu Cimiha cantik, manis, pintar, tambah konten flexing, doxing, dan sok mantep kayak gini. I miss the old you, Cimiha, katanya gitu. Ya ada lagi komentarnya. Mana sih? Nih cewek memang haus pujian ya, atau itu semua brand mahal. Ingat mbak yang dihujat haters bukan lu doang. Banyak artis-artis yang oke dihujat tapi biasa aja, nggak haus validasi sana sini. Oke, coba kita lihat ya. Karena ya emang sebelumnya kayak apa sih? Ini ada yang bilang kamu berubah gitu ya. Ada fotonya, coba kita lihat fotonya. Berasa kenal ya. Ini kayak gini. Tapi apakah kamu sendiri ngerasa ya konten kamu dulu, kan kamu sebagai konten kreator, konten kamu dulu sampai kesininya tuh memang ada perubahan gitu? Berubah. Apalagi dulu tuh aku sebenarnya very private, nggak main Instagram, nggak main sosial media. Tapi karena bisa menghasilkan cuan, of course aku jadi main gitu. Oke. Kan udah lama di zaman kuliah waktu aku masih belasan tahun ya yang baju abu-abu. Ini jauh, ini masih umur belasan dan early 20s. Oke, nah ini tanya who hurt you, Ci, gitu, karena kayaknya kamu tuh kan emang banyak menyuarakan tentang perempuan mandiri, Iya, gitu ya. sebenarnya- Jangan mau laki-laki yang cuman modal kehadiran doang. Apakah kamu punya pengalaman? Sebenarnya seperti itu? enggak sih, gini, pengalamannya bukan dari aku sendiri ya, tapi di sekeliling aku itu aku banyak banget melihat pengalaman perempuan-perempuan yang salah pilih dan disakitin oleh pasangannya ini. Jadi aku tuh justru aku tuh tidak ada yang menyakiti, makanya aku tuh berani dengan lantangnya mengungkapkan semua ini gitu loh. Tapi kalau orang ada kesakitan sendiri kan dia nggak berani lah ngungkapin gini karena ada traumanya. Justru kan aku tuh nggak ada trauma, tapi lihat banyak orang trauma dan follower aku tuh kebanyakan perempuan, jadi aku mau menyuarakan itu. Oh. Nah, itu kan ada yang berubah nggak? Ini kan ketika kamu statement kayak gitu dengan berani kan banyak pro kontra tuh. Salah Yes. satunya nggak tadi gitu ya. Yes. Buat kamu secara mental itu jadi mengganggu ketenangan jiwa Enggak
sama sekali, nggak sama sekali. Kan soalnya komen mereka tuh kan online. Aku nggak tahu mereka hidup, aku nggak tahu mereka nafas, nggak tahu tinggal di mana. Mereka benci aku, ya udah thank you. Thank you Gitu, aja. Thank you aja. Kan kayak aku bilang tadi, kayak kenal deh gitu. Kayak kenal deh, gitu. Gitu aja. Gitu aja. Oh. Gitu. Tapi kan kamu Itu kan suatu resiko kalau misalnya kita kehidupannya terekspos, itu pasti ada orang yang benci sama kita, tapi pasti juga ada orang yang setuju sama kita. So it's okay. Emang sudah salah satu resikonya. Oke, nah kan kamu juga sering kadang-kadang tuh membalas atau menjawab dengan bentuknya konten. Yes. Bentuknya konten. Gitu. Ya kan? Kalau aku dihujat aku kontenin biar dapat viewers. Thank you. Idenya dari mana? Dari dalam diri sendiri yang atau dapat wangsit dari mana kebesit aja. Ini kurang ajar nih jempolnya nih. Terus aku lihat-lihat tuh biasanya aku buka profilnya. Ada fotonya. Masuklah ke Reels. Rame gitu. Oke. Tapi aku nggak ada katain dia kasar di sana nggak. Bisa aku cuman kayak yang menghujat dan yang dihujat. Gitu. Maksud aku lu ngaca gitu loh. Sebenarnya. Oke, baiklah. Ini ada lagi kompilasinya seperti apa sih ketika dia itu merespon komentar-komentar negatif dari netizen. Kita lihat yang berikut. Ini agak dar-der ya memang ibu ya. Dar-der. Itu apakah memang bawaan dari kecil dan itu memang ada panutannya? Kayaknya karena aku tuh backgroundnya dari orang tua yang sangat solid dan is from a happy family. Jadi aku tuh orangnya nggak gampang sakit hati. Kalau misalnya ada yang nggak setuju sama aku, ada yang nggak suka, ya udah aku bikin bercandaan aja. Gitu. Oke. Jadi Aku kamu merasa kontenin. secure diri kamu. Secure, very secure. Oke. Ini mamanya kamu juga Mama aku. juga bikin beberapa konten gitu. Dia Ya? suka, dia ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu nggak ada kerjaan. Sebenarnya mami aku kerjanya hanya menghabiskan uang suami. Jadi seneng dan banget ya main kan? Instagram gitu. Jadi ini jadinya. Aduh itu kreator panutan, ala-ala itu gitu. panutan banget ya. Iya, trophy wife ya. Ngabisin uang suami, ya ampun, panutan. Jangan kita postingan mamanya Michelle, kita lihat yang berikutnya. Ini salah satunya ya kan. Inilah rahasia agar tidak mudah kelihatan tua. Jangan mudah emosi, rajinlah traveling, bangun tidur pakai alarm, rajin perawatan, nggak punya iri apalagi hutang, jangan dendam, langsung balas aja. Selalu mendoakan orang jahat supaya mempermudah jalur cepat mereka masuk. Ini ngomongnya alus-alus gitu juga. Iya. Emang gitu dia. Tapi tante, Ibu-ibu on fire dia. tante kan punya suami yang providing ya. Tapi itu menjadi panutan kamu nanti kalau punya pasangan Iya juga harus dong, seperti itu ya. pasti dong. Oke, ini ada lagi. Semangat ya, berkembanglah terus, jangan berhenti karena lelah dijahatin omongan orang bodoh katanya gitu. Ini mama kamu terinspirasi kamu atau kamu terinspirasi mama kamu? Kayaknya mami aku terinspirasi aku deh. Inspirasi aku karena gini, kalau saat namanya seorang ibu ya, kalau aku beda sama mami karakternya. Aku lebih kayak papa, lebih kecuek. Oke. Kalau ibu anaknya tahu ada yang ngehujat, padahal aku berkali-kali kasih tahu kan, Mi, ya udahlah, namanya kita kan sosial media ada orang yang suka dan enggak, tapi dia namanya ibu pasti ada nggak terimanya. Iya, baper juga gitu loh. pasti. Terus gimana nih mami tanggapannya? Udah bercandain aja, julitin balik aja, nggak apa-apa. Oh ya ampun. Gitu. Oke, nanti kita akan satukan ya. Julid 1 dan julid 2. Selamat ketemu, jangan kemana-mana, tapi Room TV No Secret.